Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta karena Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang cara membayar fidyah dalam bab fidyah puasa bagian kedua. Sahabat tercintaku karena Allah, pada pembahasan yang telah lalu saya sebutkan tentang orang-orang yang dikenakan fidyah puasa sebagai ganti karena telah meninggalkan kewajibannya menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mereka itu adalah yang pertama, orang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi. Yang kedua, wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika puasa mengkhawatirkan anak yang dikandung atau yang disusuinya. Yang ketiga, orang-orang tua renta yang lemah fisiknya dan tidak mampu menjalankan puasa. Yang keempat, mereka yang meninggal dengan membawa hutang puasa, maka bagi keluarganya yang masih hidup hendaknya membayarkan fidyah atas nama almarhum atau almarhumah sebanyak jumlah hutang puasanya. Yang kelima, orang yang menunda kewajiban mengqadha puasa Ramadan tanpa udzur syar'i hingga tiba Ramadan tahun berikutnya, orang yang demikian harus mengganti puasa dan membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Sahabat tercintaku karena Allah, berapa ukuran fidyah? Berikut ukuran fidyah yang saya ambil dari website resmi Badan Amil Zakat Nasional yang menyebutkan, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan sebesar 1 mud gandum atau beras, kira-kira 6 on atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Sedang menurut ulama Hanafiyah, fidyah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mud atau sekitar 1,5 kilogram gandum atau beras. Sahabat tercintaku karena Allah, fidyah diberikan kepada fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, yakni 1 fidyah untuk 1 hari, dan diberikannya dapat dilakukan sekaligus. Misalnya kita meninggalkan puasa 30 hari, maka kita cukup menyediakan 30 porsi makanan kepada 30 orang miskin di hari yang berbeda-beda atau di hari yang sama. Misalkan kita langsung mengundang 30 orang miskin di waktu yang sama. Pemberian fidyah juga bisa diberikan kepada hanya 1 orang miskin saja sebanyak jumlah hutang puasanya. Misal hutang puasa kita 30 hari, maka fidyah 30 hari tersebut boleh diberikan kepada 1 orang miskin saja. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi rahimahumullah dalam kitab Al-Majmu' yang memperbolehkan memberikan fidyah hanya kepada 1 orang miskin saja. Begitu juga Al-Mawardi yang mengatakan boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Sahabat tercintaku karena Allah, bagaimana jika membayar fidyah dengan uang? Sebagian ulama membolehkan membayar fidyah dengan uang
Caranya, beratnya makanan pokok yang dibayarkan untuk fidyah dikonversikan dengan nilai uang. Nilai uang itulah yang kemudian dibayarkan. Berdasarkan SK Ketua Masnas nomor 10 tahun 2022 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar 50.000 per hari per jiwa. Sedangkan berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Madiun bersama Pemkot Madiun, MUI, Basnas, LAS, dan ormas Islam lainnya, besaran fidyah yang harus dibayarkan umat muslim pada tahun ini ditetapkan 15.000 per orang per hari. Sementara lembaga rumah zakat dalam laman resminya rumahzakat.org menetapkan pembayaran fidyah sebesar 45.000 untuk 3 kali makan mustahik dalam sehari. Sementara ulama yang lain mengatakan nilai fidyah sebaiknya dibayarkan sesuai dengan nilai porsi yang kita makan sehari-hari. Jika kita makan biasanya sehari menghabiskan 50.000, maka sebesar itulah uang yang harus dibayarkan untuk fidyah. Misal, jika kita biasanya makan lontong sehari menghabiskan 3 porsi, maka berikanlah fidyah senilai dengan lontong 3 porsi tersebut kepada fakir miskin. Demikianlah sedikit urun rembuk tentang fidyah bagian kedua. Dengan banyaknya pendapat di atas, jadikanlah itu rahmat bagi umat Muhammad yang tercinta ini, sehingga kita bisa memilih sesuai keyakinan masing-masing. Semoga manfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.